Selamat datang di Blaze Koi Center dan Blaze Bird Semarang. Oke, halo sore, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan dan tentu saja di channel kesayangan kita, Blaze Channel gitu. Oke, kita masih apa ini hari ini? Koi lagi? Wah, koi boleh. Masih koi lagi ya, karena memang banyak ikan baru masuk dan banyak ikan yang pulang sio juga. Nah teman-teman, kalau teman-teman yang suka sio, memang kalau kita mau ikut sio itu harapannya pasti koi kita itu kepengennya juara, champion dan segala macam. Betul ya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi teman-teman, terkadang di arena sio itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Mungkin bisa jadi ikannya nggak siap, ngedrop, ada ikan yang lebih bagus, kadang penilaian atau kriteria penilaian juri dan segala macam. Makanya saya sering bilang kalau sio itu kita buat untuk happy-happy aja. Memang Blaze Koi dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang kita tidak pernah berambisi untuk wah di sio ini harus ajar mati-matian, enggak. Gitu. Saya sifatnya santai, kalau customer memang mau sio ya monggo, enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Intinya nggak ada paksaan. Karena memang intinya sio itu ada resiko normal. Sio itu ada resiko yang kematian ikan, sakit gitu loh. Ikan bisa problem, bahkan beberapa ikan ada yang hilang di arena sio. Iya bisa juga gitu kan. Itu kan faktor human error lah intinya kan. Tapi kan kita juga menghandling itu juga bukan sembarang orang, udah orang-orang yang kita percaya. Seperti itu. Tapi intinya sio koi itu adalah memang saran saya kalau secara pribadi pakai aja untuk happy-happy. Jadi gitu. jangan buat kita terlalu nafsu, pengen mengejar, wah harus ikannya juara semua, itu biasanya malah stres dan kalau ada apa-apa malah down seperti itu. Nah, kita nanti akan bahas, kebetulan ada 2 ikan dari kita kemarin yang dapat champion. Champion itu adalah ikan terbaik di kelasnya dan di varietinya. Nggak gampang untuk dapat champion teman-teman, karena pesanan juga banyak sekali, saingannya berat gitu loh. Dan ini adalah sio yang ikan lokal dan ikan impor diadu semua gitu. Nah kalau ikan lokal dengan impor diadu, memang biasanya yang dominan itu ikan impor biasanya, terutama yang size besar seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana pemilihan kriteria, kenapa ikan ini kok bisa champion, kenapa kok ikan ini bisa berprestasi. Kebetulan 2 ikan ini jenisnya kohaku. Nah kohakunya seperti apa, nanti kita langsung review aja ya. Mantap. Oke. Let's go. Oke, nah ini 2 jenis kohaku. Yang satu itu Ginrin kohaku, yang satu kohaku sisik biasa. Nah, dua-duanya ini ikan ini puji Tuhan dapat champion, teman-teman. Yang satu udah punya customer, yang satu masih available. Yang masih available yang gede. Nah, kita review yang kecil dulu ya. Nah, yang kecil ini maksudnya adalah Ginrin kohaku. Dan ini yang cantik sekali adalah dia punya pola maruten di kepala. Dan dia belakangnya Inazuma, ular naga. Wah, jadi memang waktu ikan ini saya angkat, saya iklanin, langsung beberapa customer minat, dan langsung ini kebetulan sudah diambil oleh Pak Eko dari Jogja. Wow. Ya, Mr. Eko, thank you udah percaya ke kita gitu. Dan saya seperti biasa, saya tidak pernah menjanjikan apapun, tapi saya ngomong ikan ini intinya strong sekali Pak untuk sio yang di Majalaya Bandung minggu kemarin. Dan saya yakin ikan ini kedepannya pun prospeknya masih bagus sekali.
Makanya beliau juga ngomong, Pak, udah Pak, keeping dulu di Blaze Pak, nanti kalau udah agak gede, udah bosen sio, baru dikirim ke Jogja, seperti itu. Nah, makanya ikan ini akan masuk ke kolam yang khusus ikan-ikan juara. Nah, tapi nggak apa-apa kok, maksudnya dari segi size kan itu terlampau agak jauh gitu kok. ya nggak apa-apa, karena kan kita ibaratnya kan di kolam itu kan kita pakan kita kasih mulai dari size S sampai M. Gitu. Sekali L karena memang ada beberapa ikan yang sudah di atas 40 cm supaya ikan yang 40 cm itu bisa makan yang agak gede gitu. Nah, yang pertama tadi saya akan bahas sedikit ya teman-teman. Ini adalah kelas B, Gindrin A. Gindrin A itu varietinya Kohaku Gindrin, Soa Gindrin, Sankey Gindrin. Dan ini kan terbaik. Nah, setelah terbaik diadu lagi, dia naik lagi jadi champion. Nah, yang pertama keunggulan ikan ini adalah yang pertama sekali lagi yang seperti saya bilang skin quality-nya. Skin quality-nya edan nih, shining banget nih, bersih banget kan. Ya memang belum yang super red banget, tapi dia skinnya ini nyala banget. Gitu. Nah, putihnya ini sirojinya juga putih banget nih. Ya kan? Kinclong lah seperti itu. Nah, yang ketiga jujur memang ini juga kelas Gindrin. Sebetulnya Gindrinnya ini nggak terlalu yang perfect atau padat banget nggak. Gitu. Tapi intinya sudah di atas rata-rata lah untuk ukuran seukuran 15 BU ya. Ini Kohaku lokal dari Sukabumi, ukuran 15 BU. Jadi kita nih mesti apresiasi ke teman-teman petani lokal, teman-teman. Jangan kita underestimate atau menganggap bahwa semua ikan lokal ini jelek gitu loh. Tapi sekali lagi ya kembali lagi kalau teman-teman patokannya ikan lokal yang pasar atau yang sortiran, yaitu saya jangankan suruh beli gitu loh. Dikasih aja nggak mau. Makanya kalau nanya, Pak, Blaze kok ada ikan murah nggak ada, Pak. Gitu loh. Kalau memang serius cari ikan, sebutin budget, kriteria seperti apa, kita akan kasih yang the best gitu. Jangan ngomong, Pak, ada yang murmer nggak, ada yang murah nggak, saya biasanya nggak bales. Gitu. Pak, ada ikan jumbo murah nggak, saya nggak bales. Gitu. Jadi maaf, bukan saya sombong atau apa, tapi saya cuma mau menilai ini ikan, ini orang serius nggak cari ikan gitu. Kalau nggak serius kan ya jaga buang-buang waktu kan seperti itu. Tapi kalau serius, kita pasti akan servis, kita akan kasih yang the best yang kita bisa. Seperti itu. Nah, tadi ya. Nah, pattern ini sekali lagi original ya, Norma ya, nggak cuttingan, nggak yang disulap-sulap, nggak yang dibentuk-bentuk, ini original nih. Dan untuk ukuran 15 BU, anatominya istimewa ini kan. Wih, gila. Nanti foto sama video detailnya kita akan lampirin ya. Nah, makanya kenapa ikan ini kemarin bisa dapat mini champion ya di kelas B seperti itu. Nah, yang gede nih. Nah, ini Kohaku biasa, Kohaku sisik. Ya, nah kalau ini udah super red, Norma. Sekali lagi kalau kita mesti review atau utamakan adalah skin quality-nya. Skin quality-nya nih edan ikan ini, kinclong banget, dan putihnya ini sama merahnya ini bener-bener bersih. Nggak ada flagnya sedikit pun, nggak ada kuningnya sedikit pun. Terus kemudian sasi atau kiwa itu batas merah putihnya ini juga rapi. Ya kan, keren lah, pokoknya intinya keren ikan ini. Dan ini masuk kelas 35 BU, kemarin dapat junior champion A. Ya, kelas A itu adalah kelas yang paling bergengsi di suatu show. Makanya kalau sampai dia bisa champion, apalagi grand champion di kelas A, itu nggak ada ikan murah. Gitu. Tapi intinya sekali lagi saya nggak pernah jual ikan murah atau ikan mahal, tapi intinya ikan sesuai dengan kualitasnya aja. Yang pasti satu, kita juga nggak mau rugi dong. Maksudnya kan kita cari untung wajar, manusiawi, tapi yang pantas lah. Intinya seperti itu. Nah, ini masih available yang gede ini buat teman-teman atau Blaze people atau koi lover yang suka terutama hobi show. Nah, ikan ini rekomen sekali. Gitu. Ini kita istirahatin, nanti next show kita angkat lagi, kita turunin lagi. Gitu. Nah, dua-duanya ini kemarin champion dan dua-duanya ini prediksi saya male, yang gede ini sudah fix male. Udah pasti male ini yang ini. Yang kecil tapi 90% male juga. Nah, memang saya suka ikan male. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa proses masukin ke kolam yang ikan-ikan juara. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita pindahin ya, teman-teman ya. Norma bisa shoot nih kolam kita. Ini running baru 1,5 bulan, Norma. Airnya gila, kayak kristal. Kinclong-clong gitu lah. Saya yang lihat aja, yang udah sering lihat aja pengen nyebur rasanya. Nah, ini makanya yang saya bilang bahwa pentingnya membuat kolam, sistem kolam dan sistem filter itu yang benar. Gitu. Dan memang makin lama nanti biasanya air ini makin kristal, makin jadi, makin mature lah istilahnya. Dan makanya kan saya selalu ibaratnya prioritasin ikan-ikan yang masuk sini pun mohon maaf ada kriteria sama ada penilaian khusus yang nggak boleh sembarang ikan masuk sini. Sayang kuotanya gitu, dan sayang mata kita ngelihatnya. Ya kalau ikan jelek masuk sini, aduh pedes ngelihatnya, pedes sakit matanya ya. Nah, oke, kita pindahin. Yang kecil dulu, yang punyanya Mr. Eko dari Jogja, Kohaku Gindrin, Maruten Inasuma. Sehat-sehat, panjang umur, makin bagus, makin gede. Dan ingat, setelah ikan ini masuk pun jangan langsung buru-buru kasih makan. Ya, tunggu 1-2 hari, nanti dia kalau udah bercampur dengan yang lain, kalau dia sudah mulai membaur dengan yang lain, sudah stable, baru kita kasih makan. Nah, yang kedua ini masih available, masih stoknya Blaze,
Kohaku berapa step nih ya? 1, 2, 3, 4, 5 step. Godan ini kok. Ya, Godan dari lokal farm. Dan ini 35 BU fix jantan, super red punuknya, lihat tuh udah mulai keluar. Wih, citanya. Oke, cakep. Nah, seperti itu. Nah, inilah teman-teman proses perawatan keeping maupun penanganan ikan-ikan yang show di Blaskoy Center. Jadi teman-teman melalui video ini bisa melihat kita untuk customer ini membuat kolam ini juga bukan dengan budget yang murah, Norma. Kita pernah bahas kan isi medianya. Isi medianya tok kolam ini aja, isi medianya tok itu 30 juta lebih, cuman medianya. Belum kolam, belum yang lain-lain, belum air gunungnya, belum pakannya gitu kan. Dan sebetulnya kalau saya cas biaya keeping pun itu sebetulnya tiap bulan hanya untuk operasional pakan dan lain-lain sih. Gitu. Tapi ingat, mohon maaf tidak semua ikan bisa lanjut keeping di kita. Nah, yang pertama yang saya perhatikan adalah pertama kualitasnya dan potensinya. Yang kedua, kasihan customer juga kalau udah bayar keeping mahal-mahal, wong ikannya nggak bagus. Buat apa juga, mending dirawat sendiri kan, udah untuk happy-happy di kolam seperti itu. Tapi memang ikan yang lanjut keeping di kita itu memang minimal harus grade A ke atas. Dan kalau yang semua ikan SQ pasti kita bisa lanjut keeping. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita nanti tunggu 1-2 hari. Setelah itu nanti kita akan bikin video feeding ikan-ikan champion dan juara semua gitu ya. Nah, nanti seperti apa, seru. Tapi nanti sabar ya teman-teman, karena semuanya ini butuh proses. Kuncinya, salah satu kunci di koi ini untuk supaya bisa sehat dan panjang umur ini harus disiplin dan sabar. Gitu, kita nggak boleh ceroboh ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan pastikan supaya channel kami itu bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Dan buat teman-teman penghobi koi lover, blessed people dimanapun, sehat selalu, sejahtera selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.